Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Salib. Salib tentu tidak asing di telinga hampir semua orang percaya. Sering diucapkan, bahkan dijadikan benda yang seringkali dijadikan salah satu lambang atau simbol kekristenan. Di pintu rumah atau kamar sering digantungkan salib. Salib juga dijadikan perhiasan dalam bentuk anting, gelang, kalung yang dipakai banyak orang percaya, dan masih banyak lagi. Bahkan ada juga yang memahaminya dengan tidak benar. Ada yang berpikir kalau salib itu digantungkan di pintu rumah atau di ruangan kamar tidur, maka akan berkuasa untuk menjauhkan bahkan mengusir roh-roh jahat. Pemahaman seperti ini tidak benar, mistis, dan tidak alkitabiah. Benda salib tetaplah benda yang tidak punya kuasa magis atau kekuatan supranatural. Buktinya, ada juga orang yang sudah memakai kalung atau atribut salib lainnya kerasukan setan. Ada juga ruangan atau rumah yang tetap angker meskipun sudah ditaruh salib. Makanya pemahaman seperti itu tidak benar, saudara. Tuhan Yesus sendiri juga tidak pernah mengajarkan yang demikian. Yang benar, salib itu melambangkan penderitaan Tuhan Yesus. Yesus menderita ketika ia harus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ia dianiaya dan mengalami sengsara karena harus menjalani hukuman atas dosa manusia, dosa yang tidak pernah dilakukannya sendiri, tetapi ia harus memikulnya. Jalan salib, Via Dolorosa, menjadi jalan yang sangat berat. Begitu beratnya salib yang harus dipikul itu, sampai-sampai seorang yang bernama Simon dari Kirene harus membantunya. Dengan tertatih-tatih tanpa keluh di mulutnya, akhirnya Tuhan sampai di Bukit Golgota, menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Jadi, sesungguhnya salib itu memuat pesan yang dalam. Tidak hanya sebagai ornamen yang bisa digantung di kamar atau pintu rumah atau dikenakan di telinga, leher, ataupun pergelangan tangan. Tetapi salib harus dipikul setiap orang yang mengikut Yesus agar nantinya beroleh pengakuan dari Bapa sebagai anak yang berkenan, agar bisa dimuliakan juga bersama-sama dengan Dia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 10 ayat 38, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Saudara, itu perkataan Tuhan Yesus sangat jelas. Memikul salib merupakan standar kelayakan seseorang dalam mengikut Yesus. Jadi, layak atau tidaknya seseorang disebut pengikut Yesus adalah apakah ia bersedia memikul salib atau tidak. Dengan kata lain, orang Kristen yang benar dan kelak mendapat pengakuan dari Tuhan itu ketika ia bersedia memikul salib. Orang Kristen yang tidak mau memikul salib sejatinya belum bisa dikatakan Kristen yang sejati.
Dengan demikian, salib itu adalah jalan Tuhan yang harus kita lalui. Tidak bisa tidak. Memang tidak mudah dan berat, namun tidak ada pilihan. Sayang sekali, sekarang ini pengajaran tentang salib jarang diajarkan, bahkan hampir tidak pernah terdengar lagi. Kekristenan telah mengalami degradasi, saudara, atau penurunan kualitas yang sangat besar, sehingga kekristenan seakan menjadi identik dengan kemakmuran yang ditawarkan. Kalau menjadi orang Kristen, hidupnya akan diberkati, terbebas dari masalah. Bahkan kalaupun sedang memiliki masalah, dijanjikan Tuhan pasti menolong dan melepaskan. Saudara, kalau Tuhan bisa memberkati dan membebaskan kita dari masalah, kalimat itu tidak salah. Tetapi kalau menjamin dan memastikan, lah itu yang tidak tepat. Oknum yang mengatakan demikian itu tidak memahami kebenaran, saudara. Coba saudara perhatikan hidup murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Apakah mereka berkelimpahan dengan harta? Apakah mereka memiliki kenyamanan hidup? Tidak, bukan? Sebaliknya hidupnya penuh dengan ancaman dan ketidakpastian. Mereka bahkan harus mempertaruhkan nyawanya demi Kristus, demi Injil. Tetapi itulah salib, saudara. Jadi, melalui kebenaran hari ini, mari kita teliti dan cermati hidup kita. Dalam menerima setiap ajaran, jangan sampai kita tersesat atau disesatkan. Saya katakan demikian karena memang faktanya ada, bahkan tidak sedikit, gereja yang tidak mengajarkan salib. Kalaupun mengajarkan, tidak mengajarkannya secara kuat. Ingat saudara, itu membahayakan nasib kekal kita. Maka sekali lagi hati-hati. Percuma kalau kita jadi orang Kristen, tetapi akhirnya juga binasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.